Shalom teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Merti Melolende. Saya adalah pelajar dari SMA Kristen Meka Bubak. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Jadi selamat menonton. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk dalam bagian-bagian kimia unsur, yang kita harus ketahui pertama itu adalah sifat-sifat unsur. Jadi yang pertama itu ada energi ionisasi, yang dimana energi ionisasi itu diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar dalam wujud gas. Yang kedua itu ada afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dibebaskan atau dilepaskan oleh suatu atom berwujud gas jika menerima atau menangkap elektron. Yang ketiga itu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kemampuan suatu atom dalam menerima atau menangkap elektron. Yang keempat, jari-jari atom. Jari-jari atom itu teman-teman adalah suatu jarak dari inti atom ke kulit paling luar. Adalah suatu jarak dari inti atom ke kulit paling luar. Jadi bagian-bagian dari kimia unsur itu yang pertama ada halogen. Jadi teman-teman, halogen itu berasal dari kata holus yang artinya garam dan genos yang artinya pembentuk. Jadi halogen itu adalah pembentuk garam. Kita ambil contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari yaitu NaCl atau garam. Sekarang kita akan yang membentuk garam yang berikatan dengan ion-ion, contohnya NaCl atau garam. NaCl atau garam. Jadi teman-teman, kegunaan halogen dalam kehidupan hari lepas hari kita itu yang pertama itu ada flaring. Flaring itu dapat digunakan untuk teflon atau pendingin AC. Yang kedua itu senyawa klorin yang biasanya digunakan untuk garam yaitu NaCl. Yang ketiga itu ada bromin yang digunakan untuk penambah pada etilen, biromida atau zat adiktif pada bensin. Yang keempat itu ada iodin. Iodin itu biasanya untuk iodifan CH3 atau antiseptik atau juga digunakan mencegah penyakit gondok yaitu NaI3. Jadi teman-teman, kita masuk dalam alkali. Alkali ini teman-teman dia itu bersifat basa sehingga logam golongan Ai ini membentuk basa kuat yang larut dalam air. Jadi teman-teman, sifat alkali yang pertama itu ada energi ionisasinya sangat rendah. Yang kedua itu mudah mengalami oksidasi. Yang ketiga itu reaksi dengan air itu membentuk basa dapat berlangsung cepat serta membebaskan H2. Jadi di sini reaksinya itu Na tambah H2O menghasilkan NaOH tambah H2 yang disertai dengan ledak. Di sini juga titik ledak rendah atau lunak karena ikatan logam sangat lemah. Logam alkali diperoleh dari elektrolisis leburan garam halidanya. Senyawa alkali yang terbentuk hampir semuanya terbentuk dari ikatan ion. Dan di sini juga kita lihat warna nyala logam alkali kalau dibakar itu contohnya Li itu merah tua, Na itu kuning, K itu ungu, Rb itu merah, dan Cs itu biru dari ikatan ion. Dan di sini juga kita lihat warna nyala logam alkali kalau dibakar itu contohnya Li itu merah tua, Na itu kuning, K itu ungu, Rb itu merah, dan Cs itu biru. Jadi kegunaan dari unsur golongan alkali itu yang pertama itu NaCl. NaCl itu merupakan garam dapur yang digunakan untuk mengawetkan makanan. Yang kedua itu ada NaHCO3, di mana dia itu merupakan soda kue yang digunakan sebagai pembuatan kue dan sebagai campuran pada minuman yang menghasilkan gas CO2. Yang ketiga itu ada KBr. KBr itu merupakan obat penenang saraf. Yang keempat itu ada. Jadi kita juga akan belajar tentang reaksi-reaksi logam alkali. Reaksi dengan air. Yang pertama itu semua logam alkali itu bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Yang kedua, reaksi eksoterm sehingga reaksi hidrogen yang terbentuk segera terbakar karena reaksi eksoterm.
Reaksi-reaksi logam alkali. Yang pertama itu reaksinya dengan air. Reaksi dengan air itu semua logam alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Yang kedua itu reaksi eksostermnya sehingga reaksi biloxnya yaitu 1. Reaksi dengan oksigen. Reaksi dengan oksigen itu logam alkali terbakar dengan oksigen. Reaksi dengan oksigen. Jadi teman-teman reaksi logam alkali itu bereaksi dengan oksigen, di mana logam alkali itu terbakar dalam oksigen akan menghasilkan oksida, peroksida, superoksida. Dan kedua itu reaksi-reaksi yang terjadi. Yang pertama itu ada oksida. Di sini juga reaksi-reaksi logam alkali itu bereaksi dengan halogen yang biasanya menghasilkan garam halida. Contohnya 2Na tambah Cl yang menghasilkan 2NaCl. Logam alkali tanam atau 2A. Unsur-unsur golongan 2A itu umumnya ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut sehingga disebut dengan logam alkali tanam. Logam alkali tanah juga itu dapat membentuk basa, tetapi lebih lemah dibandingkan basa logam alkali. Sifat-sifat alkali tanah. Yang pertama itu penambahan jari-jari atom menyebabkan energi ionisasi semakin kecil, maka semakin mudah melepas elektron. Yang ketiga itu kerapatan dan kekerasan logam 2 ini lebih kecil dibanding logam 1A, karena ikatan logam 2 ini lebih kuat daripada golongan 1A. Yang keempat itu bereaksi dengan air membentuk basa dan gas H2, kecuali Be tidak bereaksi dengan air. Yang kelima itu dengan non-logam cenderung membentuk senyawa ionik kecuali Be. Cenderungnya itu membentuk senyawa kovalen. Yang keenam itu merupakan reduktor kuat tapi tidak sekuat golongan 1A. Teman-teman, jadi kegunaan dari golongan 2A itu yang pertama itu Be atau berilium. Berilium ini untuk membuat alok dengan tembaga dan nikel, mencegah korosi logam, dan campuran bagian pesawat supersonik. Yang kedua itu ada magnesium. Contohnya digunakan untuk bahan aktif penetral asam lambung. Yang ketiga itu kalsium. Kalsium ini merupakan zat mineral yang utama pada tulang untuk bahan gips CaSOM. Yang keempat itu ada SR. SR itu digunakan untuk memproduksi kaca untuk TV berwarna. Yang kelima itu ada barium. Barium itu digunakan untuk obat penderita gangguan pencernaan. Barium juga itu disebut dengan zat pembantu dalam industri kaca. Yang keenam itu ada radium, karena radium itu adalah radioaktif. Dan juga reaksi-reaksi logam alkali tanah itu. Yang pertama itu bereaksi dengan air, yang kedua itu dia itu bereaksi dengan O2 di udara, dan yang ketiga itu dia bereaksi dengan halogen, dan yang keempat itu dia bereaksi dengan asam dan basa. Jadi teman-teman, di sini adalah unsur periode ketiga yang anggotanya adalah 11Na, 12Mg, 5Al, 14Si, 15P, 16S, 17Cl, dan 12Ar. Itu hampir semua wujud padat pada suatu ruangannya kecuali raksa. Yang ketiga itu dapat membentuk ion kompleks. Yang keempat, adanya elektron tidak berpasangan menyebabkan titik lelehnya itu tinggi, bersifat paramagnetik. Sekarang kita masuk pada unsur transisi periode keempat. Teman-teman, yang pertama itu kita harus mengenal sifat-sifat unsur transisi. Yang pertama, semua transisi itu tergolong logam dengan titik cair dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua itu hampir semua wujud padat pada suhu ruangnya itu kecuali raksa itu cair. Yang ketiga itu dapat membentuk ion kompleks, dan yang keempat itu adanya elektron tidak berpasangan yang menyebabkan titik lelehnya itu tinggi, bersifat paramagnetik atau dapat ditarik medan magnet. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kimia unsur. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Shalom, goodbye.